warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah mau bergabung bersama komunitas perempuan ungu akan membahas mengenai tips and tricks manajemen waktu bagi remaja yang akan dikupas langsung bersama dengan narasumber kita, yaitu Kak Salsabila, yang telah berkenan sharing bersama kami pada malam hari ini. Sesuai dengan tema pembahasan kita, yaitu tips and tricks manajemen waktu bagi remaja, pembahasan yang sangat menarik sekali. Nah, dengan Kak Salsabila sore hari ini, kita akan membahas tentang segala yang berhubungan dengan manajemen. Boleh tolong share screen-nya? Ya. Maaf, udah muncul. Sudah. Oke. Oke, sudah muncul. Kak Salsa sudah muncul, Kak? Tunggu sebentar. Sebentar ya. Oke, sudah muncul untuk share screen-nya. Sudah muncul, Kak? Ya, sudah. Sudah? Ya, boleh dipaparkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Salsabila. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fauzia. Umur saya 22 tahun. Oke. 22 tahun berprofesi sebagai barista di Flash Coffee, sebagai kapten baristanya. Juga sebagai tulang punggung keluarga di usia muda. Hidup bersama ibu tunggal, saya menjadi tulang punggung keluarga karena ingin membantu dalam perekonomian keluarga. Seperti itu. Lebih next, Sarah. Oke, boleh. Apa itu barista? Barista adalah seseorang yang menyajikan kopi menggunakan mesin espresso. Barista bukan hanya seorang sekedar membuat kopi aja. Barista juga seorang seniman yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kopi, mulai dari jenis kopinya, tekniknya, penyajiannya, juga termasuk dalam servis kepada customer-nya. Seperti itu. Untuk tugas kapten barista sendiri, seseorang yang memiliki tugas dan bertanggung jawab dan sebagai pemimpin divisi barista. Gitu. Kapten barista memegang peranan tertinggi di dalam pimpinan barista atau di tokonya, sekaligus penanggung jawab kelancaran operasional selama di toko. Kayak gitu. Mulai dari memberikan atau mengarahkan motivasi kepada kru barista, cara menyajikan membuat minuman sesuai standar operasional, dan melakukan koordinasi memberikan laporan kepada manajer, area manajer, dan ke atasannya. Seperti itu. Untuk tugas dan tanggung jawabnya sendiri, kita juga harus selalu update nih tentang ketersediaan stok barang, kualitas menunya, mulai dari entah itu dari minumannya sendiri, produknya, packagingnya, makanannya, seperti itu. Selain itu juga memberikan contoh terbaik mulai dari grooming. Untuk di Flash sendiri itu juga ada groomingnya juga sih. Kayak misalkan update groomingnya tentang memakai apron yang baik, memakai pakaian kuku tutup harus pendek, seperti itu.
menindaklanjuti dan memberikan usulan kepada bawahannya. Kayak gitu juga sih, mencatat pelanggaran yang dilakukan ke barista. Seperti misalkan telat, itu juga harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran kegiatan operasional divisi barista, memberikan promotion deck, kayak gitu. Membuat laporan stok bulanan, itu biasa juga dilakukan dalam seminggu sekali atau sebulan sekali. Kayak gitu. Membuat jadwal kerja mulai dari kapten barista, full time sama part-time baristanya. Kayak gitu. Untuk tugas kapten barista itu tersendiri. Okay. Untuk tanggung jawab pekerjaan dan ekonomi keluarganya sebagai anak atau yang tinggal bersama ibu tunggal, saya juga mempunyai tugas sebagai tulang punggung keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, manajemen waktu diri sendiri, keluarga dan kehidupan sosial, membantu dan memenuhi perekonomian keluarga. Untuk tips and trik manajemen waktunya, biasanya mendahulukan kegiatan yang penting, membiasakan atau menulis kegiatan. Kalau misalkan dari kerjaan, itu ada schedule-nya sendiri. Misalkan untuk hari Senin itu ada stock up name mingguan dan hari Kamis, kayak gitu. Dan setiap hari juga ada jadwal cleaning yang harus dilakukan setiap opening, kayak gitu. Jadi kayak harus ngelisih dari pagi, siang, sore itu kayak gimana. Selain itu juga saat pekerjaan juga ada handover toko antara shift opening dan shift closing, kayak gitu. Tips and trick manajemen finansialnya, menentukan prioritas primer, konsisten menabung, mendahulukan apa yang penting terlebih dahulu. Misalkan dari kebutuhan dapur, kebutuhan sekolah adik, pembayaran kayak gitu. Seperti itu sih. Baik, bagus sekali materinya. Untuk selanjutnya, untuk mengenai konteks pembahasan tersebut, kita sudah tidak sabar untuk mengobrol lebih dalam lagi mengenai manajemen waktu. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol, menanyakan pertanyaan kepada Kak Salsa. Halo Kak Salsa, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Bagaimana Kak dengan pekerjaannya, apa lancar? Alhamdulillah lancar. Rawan juga sih untuk kerjaannya, alhamdulillah. Baik, kalau boleh di-sharing nih Kak, Kakak saat ini bekerja sebagai apa Kak? Untuk pekerjaannya sebagai kapten barista di salah satu coffee shop baru, startup di Flash Coffee Indonesia, kayak gitu. Sebagai perempuan nih, Kak Salsa, apakah menjalankan tugas sebagai kapten, apakah ada kesulitan tersendiri menjalankan tugas sebagai kapten barista? Untuk kesulitannya pasti ada, mulai dari mengatur schedule, mengatur keperluan toko, mengatur juga kru barista, anak-anaknya, memastikan setiap hari anak-anaknya juga bersedia untuk shift, kayak gitu. Pasti ada aja. Baik. Lalu, kalau boleh tahu nih, motivasinya Kak Salsa bekerja ini awalnya untuk apa Kak? Bekerja pasti untuk memenuhi perekonomian keluarga, ya seperti itu sih. Baik. Berarti pada saat ini Kak Salsa ini sebagai tulang punggung keluarga ya Kak ya. Betul. Lalu gimana perasaannya Kak Salsa sendiri sebagai tulang punggung keluarga di usia muda? Di usia muda. Sebagai tulang punggung keluarga di usia muda, bila dikatakan berat, jujur berat. Bisa disebut juga sebagai, mungkin bahasa kerennya sebagai generasi sandwich, karena ada tuntutan untuk menafkahi adik juga, apalagi juga ada tuntutan menafkahi keluarga, dan orang tua tunggal, ibu sebagai ibu gitu. Baik. Lalu
respon keluarga Kak Salsa sendiri ini bagaimana, Kak? Untuk respon keluarga sendiri, alhamdulillah mendukung pekerjaan ini. Karena juga untuk pekerjaannya juga di domisili tempat, jadi untuk keluarga nggak terlalu khawatir pulang malam atau kayak gimana. Gitu, untuk lokasi ini sendiri. Baik. Lalu bagaimana caranya Kak Salsa mengatur prioritas antara kehidupan pribadi, pekerjaan, dan keluarga? Untuk prioritas melakukan sosial. Untuk pribadi, aku ngelakuinnya biasanya di saat libur, membagi waktunya bersama teman dan keluarga. Kehidupan sosial aku lebih banyak di pekerjaannya, misalkan kayak bertemu customer, bersosialisasi komunikasi bersama customer dan partner kerja. Tapi untuk keluarga dan teman itu dilakukan biasanya saat pagi hari libur, day off, kayak gitu aja. Baik, nah ini pertanyaan terakhir yang sesuai dengan tema kita hari ini. Apa sih tips dan trik dari Kak Salsa untuk memanage finansial dan waktu bagi pribadi dan keluarga? Bagaimana, Kak? Oke. Pertama, untuk finansial, aku biasanya ngelis dulu kebutuhan dalam sebulan. Pembagiannya gimana aja? Pembagian untuk mama seperti apa? Pembagian untuk dapur seperti apa? Untuk adiknya berapa kayak gitu. Dan untuk aku sendiri kayak gitu. Tapi pastikan untuk pertama mendahulukan prioritas primernya. Kayak gitu. Terus jangan lupa untuk menabung. Jangan terlalu banyak. Biasanya aku mengurangi untuk jajan juga sih kayak gitu. Baik, apa ada pertanyaan lagi bagi audiens? Aku mau nanya, Kak. Boleh. Apa aja sih manfaat yang kita dapetin kalau kita bisa memanage waktu dengan baik? Memanage waktu dengan baik ya. Ya. Okay. Thank you, Kak. Oke, baik. Semua kegiatan akan jadi lebih efektif dan mudah diselesaikan. Juga kegiatan selanjutnya itu akan lebih tertata dan lebih susun dan mudah pentingnya untuk menulis atau gitu. Halo, Kak Salsa? Apa jelas suaranya? Ya. Baik. Apa ada pertanyaan lagi? Halo, Kak Salsa. Selamat malam, Kak Salsa. Halo, Kak. Suara aku terdengar? Halo, teman-teman. Oke. Kalau dari aku sendiri, Kak, aku mau tanya, untuk memanajemen waktu sama manajemen keuangan ya, itu tuh sebenarnya lebih baik tuh ditanamkan dari kapan sih? Lebih efektifnya tuh kita belajar memanajemen tuh dari kapan gitu? Thank you, Kak Salsa. Bagus ya. Oke, baik pertanyaannya. Sebenarnya untuk manajemen keuangan dan waktu, bagusnya itu dibiasakan sedari kecil, lebih baik untuk membiasakan diri, kayak gitu. Jadi tanamkan untuk mengatur keuangannya dan waktunya juga. Jadi dibiasakan dari dini, seperti itu. Thank you, Kak, jawabannya. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Baik, jadi manajemen waktu dan bagi usia remaja ini sangat penting untuk konsisten membuat jadwal agar semua yang kita rencanakan itu berjalan sesuai dengan rencana. Agar bisa membagi waktu juga untuk pribadi dan keluarga. Terima kasih Kak Salsa, materi hari ini sangat berguna banget untuk kita semua dan sangat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Salsa Dila yang sudah mau berbagi ilmu dan pengalaman bersama kita hari ini.
Jika ada pertanyaan terkait manajemen waktu lebih dalam lagi, bisa langsung kunjungi Instagram pribadi Kak Salsa, yaitu @salsabila_f_zh. Jika ada ide dan masukan dan teman-teman untuk tema selanjutnya, bisa langsung kontak kita di @komunitas perempuan ungu atau hubungi melalui email yaitu komunitasperempuanungu@gmail.com. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang mau mendengarkan sesi sharing and caring hari ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih Kak Salsa. Ica, foto bersama. Foto bersama dulu ya, Kak. Kak Salsa, sebelumnya kita boleh foto bersama dulu, Kak. Kita boleh foto bersama dulu, Kak. Semua kamera dinyalakan ya. Terima kasih. Kita foto bersama. Kita foto bersama dulu ya, Kak. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Kak Salsa. Terima kasih kembali. Terima kasih, Kak Salsa. Terima kasih kalian. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Thank you, Kak. Kasih, Kak. Kak.